Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA, arkeolog. Saya bekerja di jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Shah Kuala, dan juga sebagai arkeolog juga ada sebuah yayasan yang saya pimpin, namanya Yayasan Warisan Aceh Nusantara atau WANSA. Demikian perkenalan singkat, terima kasih. Ya, yang pertama sekali di Aceh itu ada banyak benteng yang dijumpai. Yang pertama ada benteng yang dibuat pada masa awal sejarah ya. Termasuk benteng Indrapatra ini adalah benteng yang awal dibuat pada masa kerajaan Hindu Buddha tumbuh dan berkembang di Aceh. Karena benteng ini dibangun pada abad ke-7 Masehi. Tentunya fungsinya berbeda dengan benteng-benteng yang dibuat selanjutnya. Kemudian benteng Indrapatra ini setelah Islam masuk ke Aceh, terjadi perubahan peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam, maka benteng ini juga masih difungsikan. Kalau sebelumnya bisa berfungsi sebagai benteng pertahanan, juga pada masa pemerintahan Islam benteng ini juga pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan. Kemudian dalam perkembangannya ada informasi yang menyebutkan bahwa benteng Indrapatra ini termasuk ya salah satu benteng yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan seperti menerima tamu, sehingga benteng ini disebut sebagai benteng yang dapat menampung 1.000 orang tamu kerajaan. Karena apa? Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda abad ke-17, Aceh banyak menerima kunjungan orang-orang asing yang datang ke Aceh, sehingga salah satu tempat ya menampung tamu-tamu yang banyak atau ada acara-acara tertentu itu dibuat di benteng ini, sehingga benteng ini disebut sebagai Rumah Sirbe, artinya dapat menampung tamu sebanyak 1.000 orang. Ya, kalau kita lihat sejarah benteng itu sendiri, benteng Indrapatra itu sama fungsinya dengan benteng yang ada di Indrapurwa dan benteng di Indrapuri. Itu merupakan benteng pertahanan dari kerajaan Indrapurwa yang berpusat di daerah Lamuri, di Lamreh Puang Raya. Jadi kerajaan besar itu memiliki 3 benteng besar, sehingga ini menjadi pusat daripada pemerintahan kerajaan Aceh, sehingga dikenal sebagai Aceh Lehsago. Jadi kalau kita tarik garis antara Indrapatra, Indrapurwa, Indrapuri itu persis 3 segi. Dan ini dijadikan sebagai benteng pertahanan, walaupun fungsi sebelumnya juga bisa sebagai ya, rumah, tempat peribadatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Tapi dalam perkembangannya tentu ini mengalami perubahan-perubahan yang ada. Dilihat dari desain bentuk itu hampir sama ya. Kalau di Indrapuri itu bisa kita lihat misalnya itu fungsinya pada awalnya juga sebagai candi tempat peribadatan. Kemudian juga akan dijadikan sebagai benteng pertahanan. Ketika Aceh diserang oleh kerajaan-kerajaan dari luar, benteng itu dijadikan fungsinya sebagai tempat mempertahankan diri dari serangan-serangan asing. Tersebutlah misalnya benteng Indrapatra kalau kita lihat, karena di sini bukan hanya satu bentengnya, dia ada empat benteng utama, termasuk yang di sebelah sana itu sebagai benteng pertahanan yang mengarah ke laut di sana, sehingga di sana ada semacam tempat meletakkan meriam. Jadi ini juga berlanjut dari Indrapatra, kemudian ada pengaruh-pengaruh asing yang datang ke sini seperti Portugis, ada Belanda. Kemudian ketika Aceh Jaya, benteng ini tetap dipertahankan sebagai benteng pertahanan untuk
menghalau musuh yang datang ke negeri kita ini. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau pada masa Lamuri itu sudah Islam. Tapi kalau sebelum Islam ini masih ada yang dijadikan sebagai benteng pertahanan, ada yang dijadikan sebagai candi karena dia ada 4 benteng utama yang besar. Jadi apabila kita melihat di sini misalnya ada semacam stupa, itu kan menunjukkan sesuatu yang sakral ya. Dalam agama Buddha juga itu merupakan sesuatu yang sakral. Apalagi di bawahnya misalnya ada kolam air. Jadi siapa yang masuk itu harus melalui proses penyucian diri ya. Artinya ketika berkunjung ke sini ya semacam ada ritual yang dilakukan supaya orang yang mencari sesuatu seperti ya orang datang ke tempat suci. Jadi fungsinya pada awalnya bisa sebagai candi, tapi ada yang bagian tertentu yang tidak ada stupa, itu lebih kepada ya, benteng pertahanan, di mana di depannya juga itu digali parit. Jadi biasa dalam agama Hindu atau Buddha, setiap benteng itu di depannya ada parit untuk menghalangi musuh yang datang apabila menyerang. Maka harus berhadapan dulu dengan parit-parit yang ada. Jadi fungsinya sangat kompleks ya, tidak hanya dilihat sebagai satu fungsi saja, tapi fungsinya banyak. Jadi kemudian setelah kerajaan Aceh ini menguasai ya, Lamuri, berubah dari Lamuri kepada Kampung Pandai dan kerajaan Aceh, kemudian Aceh Darussalam, maka fungsinya lebih besar lagi. Termasuklah yang saya sebutkan tadi, di samping mempertahankan diri dari serangan orang-orang asing, termasuk Portugis, Belanda, dan juga dijadikan sebagai tempat penerimaan tamu-tamu negara. Demikian. Ya, memang sudah ada semacam ekskavasi, ada penelitian tentang struktur benteng yang ada. Ini memang menunjukkan ya bahwa pengaruh Hindu-Buddha itu memang pada dasarnya kuat di sini. Kemudian setelah Islam hanya tinggal melestarikan. Jadi ada perubahan struktur dari sudut budaya. Kalau sebelumnya ada benteng yang dijadikan sebagai tempat peribadatan dalam agama sebelum Islam, pada masa Islam seperti Indrapuri misalnya itu sudah dijadikan sebagai masjid, dan sampai hari ini benteng di Indrapuri itu sudah dijadikan sebagai masjid bagi umat Islam untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi ada bentuknya tetap sama, tapi fungsinya itu bisa berbeda. Jadi mengalihfungsikan ya benda yang ada kepada fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu sesuatu yang terjadi di dalam perubahan budaya ya. Dan ini berkaitan dengan pemerintahan pada saat itu. Jadi tidak ada larangan dalam pemanfaatan dan penggunaan sebuah peninggalan sejarah yang ada. Dan tentang benteng-benteng ini juga sudah pernah dilakukan termasuk ya penelitian dan ekskavasi, dan memang ada struktur yang ditemukan. Termasuk di depan ini ada parit, dan sekarang sedang dibuat menelusuri bagaimana bentuk parit asal yang sebenarnya. Jadi nanti akan diikuti menurut gambar. Jadi ini sangat penting menjadi petunjuk bagi pengembangan dan pelestarian di masa-masa yang akan datang. Demikian.